Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sosial, hari ini kita istirahat setelah goes dan kita manfaatkan untuk sebuah ilmu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, terutama buat para ibu-ibu yang muda, bapak-bapak juga yang muda, ya bagi yang punya anak generasi seterusnya lah ya. Kalau ini kan generasi akhir zaman kalau ini. Kalau kita kan masih generasi muda ya, penuh dengan harapan lah ya. Kalau di sini kan banyak masa lalunya, kalau kita banyak masa depannya insya Allah ya. Kita ketemu dengan ya coach parenting yaitu Kang Wibit Firmansyah. Lokasi ini di Ya, lokasi ini di Kancil, Villa Kancil. Mudah-mudahan ini menjadi tempat yang berkah karena lagi hujan. Berdoa lah ya. Semoga Allahumma sholli nafi'an, semoga hujan ini memberikan keberkahan. Oke, kita langsung aja, Kang Wibit. Oke, ini udah banyak pertanyaan, masya Allah. Ini lagi sepeda pada banyak pertanyaan. Nih yang pertama ya, ini menjadi sebuah apa ya, hal yang sepertinya diperlukan oleh siapapun yang punya anak ya, yang pengen anaknya menjadi orang yang soleh gitu. Yang pertama Kang Wit, bagaimana memotivasi anak agar mau masuk pesantren? Masya Allah, ini gimana nih Kang Wit? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang alhamdulillah saat ini sedang banyak fenomena ya, di mana orang tua itu lebih nyaman memasukkan anak ke pesantren. Sebelum kita membahas itu, saya pengen tahu dulu bahwasanya ada beberapa banyak option dari pesantren itu sendiri. Saya ingin meneguhkan pada orang tua tujuan utama anak di masa pesantren itu apa. Jadi kita harus meluruskan kembali Tujuan orang tuanya ya. Betul, tujuan orang tuanya. Karena kadang banyak orang tua yang pengen dibikin aja gitu loh. Jadi karena nggak mau seakan-akan repot gitu loh. lepas tanggung jawab. Karena nggak mau repot soalnya kayak pesantren itu kayak bengkel. Anak rusak masukin gitu kan. Dan itu luar biasa sekali. Di posisi seperti itu saja pesantren itu bisa bertahan gitu loh. Ya. Sekarang gini, mohon maaf dengan tidak mau hormat saya kepada yang ada di dunia pendidikan ya. Ada sekolah unggulan. Sebenarnya sekolah unggulan itu mohon maaf kurikulumnya itu nggak unggul. Yang unggul itu adalah pesertanya karena belum masuk aja sudah disortir kan. Oh betul Nggak? Artinya sekolah itu bisa unggul dengan mohon maaf sekali, dengan guru yang biasa aja, kurikulum biasa aja pun dia bisa unggul. Kenapa? Bibitnya disortir dulu, sudah bibit unggul. Justru malah sebenarnya kalau dia tidak mencapai suatu gebrakan yang luar biasa gitu ya, agak sedikit memilukan gitu kan, bibitnya sudah bagus tapi gebrakannya kurang. Tapi kalau kita fenomena pesantren, memang tidak semua. Tapi ada pesantren yang tanda kutip ya, di tempat buangan. Orang-orang bermasalah masukin pesantren, orang tua udah nggak sanggup ngurus masukin pesantren. Image-nya tuh anak nakal pesantren. Gitu. Tapi itu pun masih bisa bertahan gitu pesantren tuh gitu kan. Kenapa? Karena satu, pesantren itu punya suatu hal yang hampir tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain apa. Di pesantren itu tidak hanya masalah ilmu tapi juga masalah adab. Di pesantren itu kenapa ada kobong gitu kan ya. Kenapa? Karena dia dirutinkan dengan kebiasaan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itu sepertinya yang mungkin tidak dimiliki oleh rumah atau keluarga kita pada umumnya gitu kan ya. Nggak ada ritme, nggak ada rutinitas yang terstruktur gitu kan. Karena gini, seburuk-buruknya kurikulum kalau dipus kebiasaan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi terprogram, maka dia akan menghasilkan sebuah hasil yang cukup luar biasa. Walaupun kurikulumnya biasa saja, tapi kan di sini masalahnya ada adab yang terus diulang-ulang maka menjadi sebuah karakter ke depannya. Nah, kalau kembali pada pertanyaan ibu ini, bagaimana cara motivasinya? Maka saya minta pada orang tua untuk mengembalikan lagi tujuannya apa. Kalau tujuannya karena khawatir dengan pergaulan, kan kalau di pesantrennya sih masih mungkin insya Allah masih aman. Tapi begitu keluar di pesantren, orang sudah bilang mah kayak jika udah lepas di dogan gitu kan. Nah, jadi bebas banget betul, itu seakan-akan. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan, ini tinggal masalah orang tuanya memilih pesantren yang ideal seperti apa. Kita lihat tahapan anak. Kalau anaknya usia 14 sampai 18 tahun tuh waktunya wazinatu gitu. Mereka senang dengan keindahan. Maka kita perlu masuk ke pesantren-pesantren yang bisa memberikan afaf, bisa memberikan rasa percaya diri yang tinggi gitu kan. Mungkin ada banyak alternatif pesantren modern gitu kan. Yang dimana di dalamnya itu banyak terdapat aktivitas-aktivitas yang moderat tapi tetap mengusung tarik syariat. Seperti itu. Jadi tinggal masalah opsinya aja. Jadi jangan fokus gini, pengennya ke pesantren anu. Jangan gitu orang tua yang bijak itu, tapi ikutin juga si minat si anak. Ajak anak tuh berkeliling ke pesantren yang memang opsionalnya itu bisa membawa mereka lebih tertarik dan lebih berminat masuk ke pesantren tersebut. Jadi diperkenalkan dulu ya. Harus dibawa main dulu. Bagaimana pesantren seperti ini. Ya. Dia ngomong kadang-kadang gini orang tuh cuma pengen ini pesantrennya bagus. Anaknya sih nggak tahu apanya gimana, kayak gimana. Ajak dulu. Saya ingat banget dulu ayah saya itu memotivasi saya untuk masuk perguruan tinggi negeri.
dia tuh membawa saya ke UPI, ke Unpad, ke ITB, walaupun cuma minum teh botol gitu kan. Tapi dengan begitu auranya kita kerasa gitu loh. Kayaknya pengen padahal mau kuliah itu termasuk udah dewasa sebenarnya ya. Bisa milih sendiri gitu. Betul, tapi kan dengan dibawa ke sana kan giroh kita makin kuat. Betul. Karena kita lihat kan kalau uang mau diraba, diterawang gitu. Jadi kalau dengan kita datang langsung, feel orang kita nggak pernah tahu. Iya. Chemistry-nya dapat apa tidak. Loh, masalahnya anak kita loh yang menjalani 3 tahun ke depan, 6 tahun ke depan gitu kan. Orang tua malah hanya tinggal kasarnya ya, tinggal ngebiayain aja kan. Iya. Yang jalan tuh anak, maka anak yang harus jadi pengambil keputusan tertinggi sebetulnya. Nah, cara untuk mengarahkannya kita kondisikan, jangan dipaksakan tapi dikondisikan. Ajak ke beberapa opsi pesantren-pesantren. Tanya anak sebenarnya apa sih yang menghalangi kamu ke pesantren? Oh, atau kasih gambaran ya, kehidupan pesantren seberapa. Betul, tapi memang paling ideal tuh dia langsung diajak ke tempatnya ya, dan ngobrol langsung dengan gurunya, ngobrol dengan anak-anaknya, jadi dapat dengan santrinya juga. Jadi dengan begitu dia dapatkan feel-nya gitu. Kalau bisa ada program beberapa contohnya kayak di universitas luar negeri dengan Indonesia itu ada namanya kayak homestay gitu kan ya, seminggu 3 hari dirasakan dulu rasanya seperti apa gitu. Nah, makanya pun himbauan juga untuk para pesantren kalau bisa mulailah membuka program-program seperti itu. Dia ada homestay gitu, mabit lah. Dengan begitu kan mulai memperkenalkan dulu pada anak-anak polanya seperti apa. Pengenalan gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibunya. Jadi bagaimana niat ibu dan juga kalau bisa nih diperkenalkan dulu bahwasanya kehidupan pesantren seperti apa. Dengan begitu maka akan semacam ya mungkin chemistry ya.